Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai masalah ekonomi. Sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru akan memberitahukan kalian ya tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasikan masalah kelangkaan dan cara mengatasinya. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan jenis-jenis kebutuhan. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan prinsip dan motif ekonomi serta biaya peluang. Masalah ekonomi. Apa saja sih masalah ekonomi? Ya, masalah ekonomi ya di sini kita akan mempelajari empat hal penting. Yang pertama adalah kelangkaan dan cara mengatasinya. Yang kedua adalah kebutuhan dan alas pemuas kebutuhan itu sendiri. Yang ketiga adalah prinsip ekonomi dan motif ekonomi. Dan yang terakhir adalah biaya peluang atau opportunity cost. Masalah ekonomi ya muncul karena selama hidupnya manusia akan terus dihadapkan pada permasalahan ekonomi. Permasalahan ini ya akibat dari kenyataan yang tidak sama dengan harapan. Seringkali harapan dari kita ya jauh lebih besar daripada kenyataan yang ada. Itulah yang disebut dengan masalah. Nah, pada bahasan kali ini tentunya masalah ekonomi. Yang pertama adalah masalah kelangkaan dan cara mengatasinya. Oke, kelangkaan atau scarcity ini muncul akibat dua hal. Yang pertama adalah sumber daya ekonomi yang terbatas, ya, sementara jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Kemudian, ya, yang kedua itu muncul karena jumlah sumber dayanya tetap, ya, jumlah sumber daya yang ada di alam itu tetap, tapi kebutuhan manusia itu terus bertambah. Masih dengan pembahasan kelangkaan atau scarcity ya, ada 6 masalah kelangkaan. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Misal ya, sumber daya yang terbatas itu adalah sumber daya, kita bicara tentang aneka tambang atau barang-barang tambang, bisa migas ataupun non migas. Benda-benda atau barang-barang tambang adalah barang-barang yang tidak bisa diperbaharui, yang jumlahnya di alam itu tetap. Tapi kebutuhan manusia akan barang-barang tersebut meningkat. Misalnya kebutuhan manusia akan gas, akan minyak, minyak bumi, ya selalu meningkat seiring dengan industri dan teknologi di zaman sekarang. Yang kedua, ada perbedaan letak dan geografis. Ini penyebab kelangkaan yang kedua ya. Tentu saja, apabila suatu daerah yang letaknya dekat dengan tempat produksi ya akan berbeda jumlah barang atau jasa yang tersedia dengan suatu daerah yang letaknya jauh dari tempat produksi barang atau jasa itu sendiri. Misalnya ya, untuk produksi tas ya yang terkenal murah itu misalnya di Batam. Tentu harga tas ya, tas-tas yang yang trendy-trendy ya, itu berbeda harganya di Batam dengan harganya dengan kita di Pulau Lombok. Kenapa? Karena ada ongkos kirim, karena ada distribusi yang menyebabkan naiknya harga barang atau tas tersebut. Lalu penyebab yang ketiga adalah ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk. Nah, ini masalah yang biasa terjadi ya akibat ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk itu salah satunya adalah masalah lahan. Lahan apa? Tentunya di sini termasuk lahan perumahan ya.
Pertambahan jumlah penduduk itu tentunya seiring dengan kebutuhan akan bertambahnya lahan perumahan. Eee, ini ya bisa menyebabkan kelangkaan atau kenaikan harga pada, properti atau perumahan. Dan yang berpengaruh lagi selain lahan perumahan tentunya ada lahan pertanian. Kalau di kota-kota nih ya, di kota-kota besar lahan pertanian itu sudah semakin sempit. Mengapa? Karena kebanyakan ya lahan digunakan untuk membangun perumahan, perkantoran, pertokoan ya dan lain-lain. Oleh sebab itu, harga barang-barang hasil produksi pertanian ya di kota-kota besar jauh lebih mahal daripada harga barang-barang pertanian atau hasil pertanian yang ada di desa-desa. Yang keempat adalah kemampuan produksi yang rendah. Nah, apa yang terjadi apabila suatu daerah atau suatu negara tidak mampu memproduksi suatu barang atau jasanya sendiri? Maka mereka membutuhkan impor atau mendatangkan barang tersebut dari luar daerahnya atau dari luar negaranya. Hal ini ya tentu saja akan meningkatkan harga dari barang dan jasa tersebut atau bisa saja menyebabkan kelangkaan pada beberapa kondisi. Yang kelima adalah perkembangan teknologi yang lambat. Ya, tentunya ya. Ini bisa jadi ya kaitannya dengan yang nomor 5. Kalau misalnya perkembangan teknologi lambat, otomatis kemampuan akan produksi suatu barang atau jasa yang memerlukan teknologi ya yang biasa kita pakai di zaman sekarang itu tentunya akan menjadi terhambat. Maka salah satu solusinya adalah dengan cara mengimpor barang atau jasa tersebut dari daerah yang lain. Yang keenam adalah terjadinya bencana alam, termasuk di sini ya keadaan kita saat ini, yaitu adanya pandemi. Terjadinya bencana alam atau pandemi ini menyebabkan kelangkaan beberapa komoditas. Contohnya kita nih ada bencana alam di tahun 2018 itu gempa bumi yang menyebabkan kita di Pulau Lombok ini ya untuk bangkit dari bencana alam tersebut butuh perbaikan dari segi infrastruktur. Jadi kenaikan dari harga bahan-bahan bangunan serta harga ongkos tukang untuk infrastruktur itu sendiri meningkat daripada keadaan sebelum terjadinya bencana. Begitu pula dengan adanya pandemi ini, beberapa barang kesehatan seperti masker, hand sanitizer, oksigen, dan lain-lain itu harganya jauh meningkat dibandingkan dengan masa sebelum adanya pandemi. Nah, bencana alam ataupun pandemi ataupun hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan lainnya ini biasa disebut dengan istilah force majeure. Yang berikutnya, cara mengatasi kelangkaan tersebut atau solusinya. Ada 4 di sini yang Bu Guru rangkum. Yang pertama adalah memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Ya, kita harus bijak, harus hemat ya, bijak mengelola sumber daya yang ada, terutama pada sumber daya yang tidak bisa diperbaharui atau sumber daya yang jumlahnya terbatas atau yang jumlahnya tetap. Yang kedua, membuat skala prioritas. Ingat ya, keinginan manusia itu biasanya tanpa batas. Tapi tidak semua keinginan itu menjadi kebutuhan. Maka kita perlu membuat skala prioritas. Mengapa? Karena biasanya kemampuan kita atau alat pemuas kebutuhan untuk mendapatkan barang kebutuhan tersebut terbatas. Contohnya, kita lagi lapar, sementara uang di sakunya kita ada 10.000. Lalu apa yang kita inginkan? Kita pengen makan berbagai macam makanan. Misalnya ada nasi goreng, bakso, mie ayam, es teler, macam-macam ya. Tapi sebenarnya satu jenis makanan saja sudah bisa bikin kita kenyang. Sementara uang 10.000 tentunya tidak bisa dong untuk membeli beberapa macam makanan yang tadi. Nah,
kita perlu pilih skala prioritas kira-kira yang paling dekat dan yang paling bisa dijangkau dengan kemampuan kita saat ini, ya, saat tersebut dengan uang 10.000 itu yang mana. Dan yang paling penting yang mengenyangkan dong ya, sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Yang ketiga yaitu menemukan sumber daya alternatif. Ini contohnya sedang dipikirkan, ya, sedang dicari solusinya, misalnya untuk sumber daya migas, pengganti untuk bensin atau bahan bakar lainnya seperti yang terbuat dari biogas, ya, atau biomasa, biodiesel itu sedang dicanangkan. Contohnya juga yang lain adalah sekarang adanya mobil listrik, mobil tenaga surya, ya, yang tidak menggunakan bahan bakar migas. Yang terakhir adalah mengelola keuangan secara efisien atau bersifat hemat. Baik, untuk masalah ekonomi yang kedua yaitu tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan itu sendiri. Bagaimana caranya kita memperoleh alat pemuas kebutuhan? Tentunya ada dua cara, yaitu bisa kita peroleh langsung dari alam, bisa juga barang atau jasa tersebut melalui suatu proses produksi. Ya, contoh untuk barang, ya, yang bisa langsung kita peroleh dari alam itu adalah barang-barang yang kita tidak perlu pengorbanan untuk mendapatkannya, baik itu berkorban tenaga maupun berkorban materi. Contohnya seperti sinar matahari, ya, itu tersedia. Kita tinggal menikmatinya saja, atau udara yang kita hirup. Ini kalau kita sehat, ya, udara yang kita hirup itu gratis, tersedia di alam tanpa ada batasan. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang tengah sakit, yang memerlukan oksigen. Tentunya oksigen yang mereka butuhkan itu menjadi barang ekonomi. Mengapa? Karena hal tersebut membutuhkan upaya atau pengorbanan untuk mendapatkannya. Ya, lanjut ke macam-macamnya, ya. Nah, yang pertama adalah kebutuhan dan macamnya. Nanti yang nomor 2 kita akan bahas mengenai alat pemuas kebutuhan. Lalu yang ketiga, pilihan dan skala prioritas. Yang pertama yaitu kebutuhan dan macamnya. Kebutuhan sendiri adalah sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup guna mencapai taraf hidup sejahtera. Kalau zaman dahulu, ya, kebutuhan itu hanya sebatas pada segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup. Cukup sampai mempertahankan kelangsungan hidup. Tapi di era modern seperti sekarang, ya, ternyata hidup saja nggak cukup, tapi harus mencapai taraf hidup sejahtera. Nah, tingkat kesejahteraan orang itu tentunya berbeda-beda sesuai dengan daya belinya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau kita melihat, ya, kebutuhan ini berarti subjeknya, ya, ada 4 macam. Yang pertama menurut intensitas kegunaannya, yaitu ada kebutuhan primer. Kita sudah bahas, yaitu kebutuhan primer itu ada sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap dari kebutuhan primer itu sendiri, contohnya seperti alat-alat rumah tangga, alat-alat dapur, dan lain-lainnya. Kemudian ada yang namanya kebutuhan tersier atau barang mewah, tapi sangat dibutuhkan guna menunjang kehidupan, misalnya kendaraan.
Lalu ada menurut bentuk dan sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani kita sudah tahu ya, kebutuhan yang langsung berpengaruh kepada jasmani, misalnya makan dan minum. Nah, untuk rohani ya, ini yang berpengaruh kepada rohani atau psikisnya kita, yang tidak langsung berpengaruh kepada jasmani, tapi ini juga sangat penting untuk kesehatan rohani. Contohnya, hiburan, pendidikan, kesehatan mental, dan juga di sini ada kebutuhan manusia akan ilmu agama. Kemudian macam kebutuhan menurut subjeknya. Di sini ada individu dan ada kelompok. Guru kasih contoh di sini untuk kebutuhan individu, misalnya kendaraan. Nah, kalau motor itu mungkin masih bisa dikendarai untuk satu orang atau individu. Tapi kalau sudah berempat, ya berlima, atau secara kelompok, tentunya sudah tidak bisa kita menggunakan motor, maka dia berubah ke kendaraan yang lebih besar yang kira-kira dapat menampung manusia secara berkelompok. Bagaimana kalau misalnya mobil dipakai untuk satu orang? Tentunya bisa, tapi itu bisa kita sebut istilahnya pemborosan, ya. Atau misalnya makan sepiring untuk satu orang. Tapi kalau misalnya banyak orang, namanya prasmanan. Bisa nggak satu orang makan untuk prasmanan? Bisa, tapi ada ruang yang tentunya atau ada makanan yang tersisa. Nah, disitulah muncul yang namanya mubazir, kesia-siaan. Selanjutnya ada menurut waktunya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang datang. Untuk kebutuhan masa datang, inilah yang menjadi motif dari seseorang untuk tidak membelanjakan semua pendapatannya. Mereka melakukan suatu kegiatan yang disebut menabung dan investasi guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka di masa yang akan datang. Lalu kemudian ya, alat pemuas kebutuhan itu sendiri. Kalau yang tadi kan kita berbicara masalah kebutuhan, sekarang kita akan berbicara masalah alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan ada dua ya, yaitu barang dan jasa. Barang itu apa sih? Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dapat dilihat, dan dapat diraba. Ini jelas ya. Nah, lalu jasa. Jasa adalah segala sesuatu yang tidak berwujud, dia tidak berwujud, tidak dapat dilihat juga, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Contohnya, pendidikan, seorang guru ya, lalu jasa salon, pangkas rambut, jasa laundry, jasa kebersihan, keamanan ya, satpam, dan lain-lain. Nah, ini macam-macam ya jenis alat pemuas kebutuhan. Kalau kita klasifikasikan juga terbagi menjadi 4 kelompok, sama seperti tadi kebutuhannya. Yang pertama ya, kelompok yang pertama itu macam yang pertama dari alat pemuas kebutuhan itu menurut ketersediaannya. Yaitu ada barang ekonomi, barang bebas, dan barang ilit. Barang ekonomi adalah barang yang kita butuh pengorbanan untuk mendapatkannya. Contohnya kalau misalnya kita ingin makan ikan, berarti kita harus menangkap ikan tersebut. Kita harus berkorban tenaga, waktu, usaha. Nah, kalau misalnya kita nggak mau repot nih nangkap, berarti kita harus beli. Di sana ada pengorbanan materi atau uang untuk mendapatkan barang tersebut. Itulah yang dinamakan barang ekonomi. Lalu ada barang bebas, ya bebas jumlahnya ada banyak, kita tidak perlu melakukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Dan ada yang namanya barang ilit. Barang ilit ini apa sih? Nah, barang ilit ini adalah barang yang apabila jumlahnya terbatas itu akan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sebaliknya, apabila jumlahnya tidak terbatas,
ini akan menjadi bencana bagi kehidupan manusia itu sendiri. Contohnya, api. Api kalau misalnya jumlahnya terbatas, kita bisa manfaatkan untuk keperluan-keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau apinya itu sendiri jumlahnya tidak terbatas, maka itu akan menjadi bencana kebakaran, ya. Nah, contoh lain adalah ini kebalikan dari api, yaitu air. Air kita butuhkan, tapi dalam jumlah yang terbatas. Maksudnya yang dapat kita kendalikan. Tapi apabila jumlahnya terlalu banyak, tidak dapat kita kendalikan, maka akan menjadi bencana banjir, ya. Lalu klasifikasi kedua yaitu menurut tujuan kegunaannya. Ada untuk konsumsi dan ada untuk produksi. Bu Guru kasih contoh, ini ada satu barang yang bisa dijadikan konsumsi atau produksi. Contohnya yaitu biji kedelai. Biji kedelai ini bisa kita konsumsi secara langsung. Nah, bagaimana kalau misalnya biji kedelai ini kita mau produksi? Kira-kira barang apa? Ya, kita butuh biji kedelai untuk memproduksi tahu, tempe, susu kedelai, ataupun kecap. Lalu kelompok yang selanjutnya adalah menurut proses produksinya. Ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Ini biasa ada di industri manufaktur. Guru kasih contoh, salah satu industri manufaktur adalah industri tekstil. Barang mentahnya berupa kapas, ya, lalu diolah menjadi benang dan kain, itu masuk ke barang setengah jadi namanya. Lalu kain tersebut dibuatkan desain, dibuatkan pola, dijahitlah menjadi pakaian yang baru bisa digunakan oleh konsumen secara langsung. Dan yang terakhir adalah menurut hubungannya dengan barang lain, yaitu ada barang substitusi atau pengganti, dan ada barang komplementer atau pelengkap. Contohnya apa sih kalau barang substitusi? Contoh barang substitusi itu misalnya ya, saudara-saudara kita yang di Indonesia Timur sudah terbiasa tidak makan nasi, tidak konsumsi nasi. Mereka mengganti nasi sebagai makanan pokoknya dengan ubi, dengan sagu, dengan jagung. Itu namanya substitusi ya. Lalu kalau barang komplementer atau barang pelengkap adalah barang pelengkap, tapi adalah suatu barang yang penting, di mana kalau tidak ada barang komplementer ini, barang utamanya tidak akan berguna atau akan mengurangi fungsi dari barang utama tersebut. Contohnya, bensin. Bensin dan kendaraan. Apa jadinya kendaraan kalau tidak ada bensin? Tentunya tidak akan dapat digunakan. Percuma ya ada kendaraan tapi nggak ada bensinnya. Contoh yang lain adalah pulsa dan HP. Kalau HP-nya bagus, HP-nya canggih, tapi pulsanya nggak ada, kuotanya nggak ada, percuma juga. Ya, mungkin masih ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan tanpa menggunakan pulsa. Tapi tentunya itu bukan tujuan utama dari HP itu sendiri. Kita lanjut ke pilihan dan skala prioritas. Ya, pilihan ini ya muncul karena adanya ketidaksamaan antara hal yang dibutuhkan dengan hal yang diinginkan. Ingat kata Bu Guru tadi, hal yang kita inginkan jauh lebih banyak daripada apa yang kita sebenarnya butuhkan. Maka penting bagi kita untuk membuat skala prioritas. Skala prioritas ini adalah daftar urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan atau intensitasnya. Dengan mengetahui urutan kebutuhan, alat pemuas kebutuhan yang terbatas dapat dialokasikan secara tepat sehingga diperoleh kepuasan yang optimal. Lalu yang terakhir ya ada biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang ya adalah pengorbanan yang timbul akibat menentukan satu pilihan terbaik atas beberapa alternatif pilihan yang ada. Biaya peluang ini tidak harus berupa uang, tapi bisa saja berupa waktu, kesempatan, keuntungan, ya keuntungan pada masa depan ataupun kesenangan.
Biaya peluang dilakukan berdasarkan tujuan dan kondisi individu. Nah, ini berbeda-beda ya, tergantung individu itu sendiri, lebih suka yang mana. Lalu perhitungan biaya peluang didasarkan pada aspek paling menguntungkan bagi seseorang akibat memilih alternatif yang lain. Kemudian ada prinsip dan motif ekonomi. Oke, kita sepakat bahwa ilmu ekonomi bukan untuk dipahami sebagai pengetahuan, tetapi ya perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ilmu ekonomi ini tidak sekedar teoritis ya, tapi tentunya kita aplikasikan kepada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak peduli apapun profesinya kita ya, mau kita itu seorang presiden, seorang raja, seorang montir, seorang buruh ya, semua selama dia masih hidup, selama dia mencari kebutuhan untuk hidupnya, itu mereka akan mengaplikasikan ilmu ekonomi itu sendiri. Nah, prinsip ekonomi adalah usaha yang disertai pengorbanan serendah-rendahnya untuk memperoleh hasil tertentu dengan biaya tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Ini yang biasa emak-emak kita pakai untuk tawar-menawar ya. Mereka menginginkan suatu barang atau jasa tapi dengan usaha atau pengorbanan yang serendah-rendahnya. Lalu motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan, ya sesuai namanya ya motif. Motif itu alasan atau tujuan dari individu atau bisa saja lembaga dalam melakukan tindakan ekonomi. Kenapa sih dia beli buah? Kenapa sih dia ngelondri? Nah, itu kan ada alasan-alasannya atas tindakan ekonomi yang ia atau mereka lakukan. Nah, motif ekonomi ini bisa berupa intrinsik, bisa berupa ekstrinsik. Ya, tugasnya kalian ya setelah menonton atau mendengarkan paparan dari masalah ekonomi kali ini yaitu kerjakanlah soal LKS halaman 8 sampai 14 ya di buku LKS-nya kalian khusus untuk pilihan gandanya saja ya, yaitu ada dua, ada di uji kompetensi 2 di halaman 8 sampai 10 ya, nah, soal nomor 1 sampai 10. Lalu penilaian harian di halaman 10 sampai 13 yaitu soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Dibaca formatnya ya. Waktu pengumpulannya paling lama 1 minggu. Ya, sekian penjelasan Bu Guru kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.